Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Rizkia Putri, NIM 92334104226, nomor peserta 2015-02977-818. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Negeri Medan. Pada hari Selasa, 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 93 Palembang. Pada kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia di pembelajaran kedua dengan menggunakan model problem based learning. Sekian, atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Mohon saran dan masukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, ayo hadirin pimpin doa ke depan. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sekarang coba Ibu absen dulu ya. Siapa kira-kira yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk, nak? Tidak. Alhamdulillah, kalau masuk semua berarti anak-anak sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Karena ini mendekati hari kemerdekaan 17 Agustus, maka kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ayo berdiri dulu, nak. Perhatikan ya. Berarti anak-anak semuanya masih ingat tentang pelajaran kita yang lalu ya? Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia di pembelajaran kedua. Adapun tujuan
Yang ketiga, menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama makhluk hidup sebagai perwujudan pengamalan Pancasila sila kedua. Dan yang terakhir, anak-anak dapat membuat pengalaman berterima kasih kepada sesama makhluk hidup sebagai perwujudan pengamalan Pancasila sila kedua. Ayo, sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu. Ayo sama-sama kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Sebelum kita belajar lagi, kita tepuk fokus biar lebih fokus belajarnya. Ayo kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Bagus sekali anak-anak ibu, semangatnya. Nah, sekarang ibu punya sebuah video. Ibu harap anak-anak bisa menyimak video ini dengan baik. Perhatikan video berikut ya. menyaksikan sebuah video. Kira-kira apa ya yang ada di video tersebut? Ayo, coba Tania, dulu ya. Iya, kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia. Ada apa lagi, Farel? Coba. Membuang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah sembarangan. Pencemaran? Udara. Pencemaran asap dari kendaraan, pencemaran udara dari asap pabrik, dan juga kebakaran hutan. Selain itu tadi ada sampah, Ibu lihat. Sampah itu sepertinya dia menyebabkan apa? Iya, menyebabkan apa? Sampah tadi dibuang ke laut. Iya, kotor. Terus ikan-ikan merasa terganggu. Ya, kehidupan ikan merasa terganggu karena manusia membuang sampah sembarangan. Ya, anak-anak, dari video tadi kira-kira bagaimana ya seharusnya sikap kita terhadap makhluk hidup di sekitar kita? Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan itu, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya. Kira-kira anak-anak sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Seperti yang telah dibagikan kemarin. Sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah. Ibu bagikan LKPD dulu ya. Ini dari kelompok aku. Nih, yuk, sama. Dilihat LKPD-nya. Buka. Ini LKPD kelompok 2. Sama ya. Yuk, dilihat sama-sama. Ini LKPD kelompok 3. LKPD-nya sama-sama. Di situ ada langkah kegiatannya. Sudah dibaca? Sudah. Apa langkah kegiatannya? Nanti anak-anak harus mengisi LKPD itu
video lagi. Sekarang sebelum kalian menyimak video ini, nanti kalian harus benar-benar memperhatikan isi dari video. Karena setelah menonton video nanti, kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di amplop misteri. Apa itu amplop misteri? Ini amplop misteri. Amplop misteri adalah amplop-amplop yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari video yang nanti kalian akan simak. Ya, jadi video ini nanti akan kalian simak dan kalian akan menjawab amplop misteri ini. Anak-anak yang terpilih akan dilakukan undian dengan menggunakan undian arisan. Jadi kalau nama anak-anak keluar di undian ini, berarti anak-anak berhak untuk memilih salah satu angka dan mengambil satu pertanyaan di dalam amplop ini. Iya, pinter. Oke, langsung saja ya kita ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dongeng. Nah, sebenarnya dongeng itu apa sih? Nah, ternyata dongeng itu merupakan cerita hayalan. Nah, kalau cerita hayalan berarti hanya angan-angan atau ceritanya tidak nyata. Oke, nah kemudian dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Lalu dongeng biasanya berisi pesan atau amanat atau berisi tentang pelajaran yang bisa kita ambil ya dari cerita tersebut. Kemudian selanjutnya tokoh dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Lalu dongeng memiliki jalan atau alur cerita yang sederhana sehingga mudah untuk kita pahami. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis dongeng. Nah, kira-kira apa saja jenis-jenis dongeng? Yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama yaitu mito, yang kedua yaitu legenda, yang ketiga yaitu fabel, dan yang keempat ya, dan yang kelima yaitu parabel. Nah, jadi ada 5 jenis dongeng. Ya, oke, yuk kita pelajari sama-sama jenis-jenis dongeng ini. Yang pertama mito. Nah, mito yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal gaib ataupun suci. Nah, biasanya tokohnya adalah dewa, dewi. Nah, kemudian contoh mito yaitu Dewi Sri sang Dewi Sudra. Apakah kalian pernah melihat dongeng ini? Oke, selanjutnya legenda. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Nah, contohnya yaitu legenda dalam kota. Kalian pernah mendengar itu? Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu fabel. Nah, fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupannya. Kemudian contoh fabel yaitu si kancil dan buaya. Pasti sudah tidak asing lagi buat kalian. Selanjutnya yang keempat yaitu hikayat. Nah, hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Nah, contoh hikayat yang cukup terkenal yaitu Abu Nawas dan Pondok Ajaib. Lalu yang kelima yaitu parabel. Nah, parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Nah, contohnya yaitu Marsenda. Nah, jadi ini adalah 5 jenis-jenis dongeng yang kita sudah pelajari. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian yang ketiga, yaitu unsur-unsur di dalam dongeng. Nah, apa saja unsur-unsur yang ada di dalam dongeng? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama yaitu tokoh. Nah, tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng, bisa manusia, bisa hewan, bahkan tumbuhan. Selanjutnya yaitu latar. Nah, latar yaitu tempat, kemudian waktu dan suasana di dalam dongeng tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu watak tokoh. Nah, watak tokoh maksudnya yaitu sifat dari tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut. Bisa saja watak tokoh dalam dongeng tersebut pemarah, pemalas, ataupun cerdik. Nah, lanjut yang keempat yaitu alur. Nah, alur yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng, dari awal hingga akhir dari dongeng. Selanjutnya yaitu pesan atau amanat. Nah,
pesan atau amanat, yaitu pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis dongeng pada kita pembacanya. Oke, jadi ini adalah unsur-unsur dalam dongeng. Sudah menyaksikan video tentang dongeng. Sekarang ibu akan menempel amplop misterinya. Dan sekarang ibu akan memilih anak-anak yang beruntung yang keluar dari undian arisan. Di sini sudah ada nama-nama anak-anak. Semua nama anak ada di sini. Kita pilih lagi ya, kita undi siapa yang keluar. Coba kita lihat. Siapa yang beruntung? Jeng jeng jeng. Amanda lagi. Ya, silakan Amanda maju ke depan. Ayo Amanda. Amanda yang beruntung hari ini boleh memilih salah satu amplop. Silakan pilih. Ya, dibacakan Nak. Apa itu fabel? Nah, apa itu fabel? Amanda bisa? Pemerannya hewan. Nah, dongeng yang pemerannya adalah hewan. Bagaimana teman-teman? Apakah benar? Bagus. Amanda bagus sekali menjawabnya. Berarti benar ya? Berarti fabel itu adalah dongeng yang pemerannya itu adalah hewan. Amanda sudah menjawab pertanyaan dengan baik, maka ibu akan memberikan Amanda pin good job. Tepuk tangan dulu untuk Amanda. Maka Amanda, silakan duduk. Nah, anak-anak selanjutnya kita pilih lagi. Kira-kira siapa yang beruntung yang kedua? Ayo, siapa yang kedua? Hijau, warnanya hijau. Kita baca ya. Namanya Ipa. Ya, silakan Ipa maju ke depan. Ipa, silakan dipilih Pak. Mau pilih yang mana? Nomor berapa? Nomor 2. Dongeng. Iya. Apa maksud dongeng? Tempat. Iya, orang bersama orang. Tokoh. Tokoh. Ya. Kira-kira ada yang bisa menambahin lagi? Ada yang bisa menambahkan? Selain tempat, tokoh dan sifat, iya pasti apa nak? Alur. Alur, apalagi Lus? Karena Ipat sudah menjawab pertanyaannya dengan benar, ibu akan memberikan Ipat pin good job. Selamat Ipat, tepuk tangan dulu. Dari video tadi dapat kita lihat apa saja itu dongeng nak? Dongeng itu apa saja? Dongeng itu adalah iya bagus. Fatir, cerita khayalan apa lagi? Kira-kira unsur yang ada di dalam dongeng apa saja ya? Ayo, apa saja unsur yang ada di dalam dongeng? Iya, bagus semuanya sudah mengerti. Sedangkan jenis-jenis dongeng, apa tadi jenis dongeng? Ya, baik. Mana? Apa lagi? Hikayat. Iya. Iya, Fabel, hikayat. Ayo anak-anak, siapa yang mau jadi perwakilan untuk membaca ke depan tentang pengembara? Ayo untuk membaca, anak-anak perhatikan tulisan yang ada di depan. Ayo. Pengembara dan sebuah pohon buah. Orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tanah di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun. Pohon besar yang sangat beristirahat. Mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berguna untuk manusia sama sekali. Pohon tersebut lalu berkata, kamu yang tidak tahu berterima kasih. Pohon itu berkata lagi, kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sekali. Iya, baiklah. Terima kasih Pak. Silakan dibawa. Terima kasih mungkin Pak sudah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon. Kira-kira dongeng itu bercerita tentang apa ya? Dua pengembara yang menghina pohon besar. Iya, itu tentang dua pengembara yang menghina pohon besar. Mengapa pengembara ini menghina pohon itu?
Nah, sekarang Ibu punya sebuah dialog tentang cara berterima kasih. Ayo, kira-kira siapa ya yang mau baca dialog itu? Ada yang mau baca dialog? Ayo, siapa yang mau baca dialog? Fatin, ayo silakan Fatin baca dialognya. Langsung ke Benny. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu Ayo nak perhatikan. Benny, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur? Benny, ada kamu berterima kasih itu salah satu kata kita bersyukur. Tuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik dan dalam disuruh akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Iya, terima kasih Fatin sudah membantu membaca. Dengan pembelajaran kita sekarang tentang cara berterima kasih, masih ingat tidak ya tentang lagu 4 kata ajaib? Masih ingat? Kalau masih ingat, ayo kita menyanyi bersama-sama. Ayo kita menyanyi 4 kata ajaib. 1, 2, 3. Masih ingat semuanya ya? Sekarang silakan anak-anak lihat LKPD 2. Ayo dikerjakan LKPD 2-nya. Sudah selesai LKPD 2? Bagus sekali. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Bagus sekali ya. Sekarang ayo presentasikan hasil kerja kelompokmu. Silakan presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan? Iya. Coba kelompok 3 dulu. Ayo silakan kelompok 3 maju ke depan. Ayo. Silakan perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata terima kasih diucapkan? Untuk menunjukkan rasa senang dan bersyukur karena diberi bantuan. Nah, yang kedua. Apa saja jelasan saat kita mengucapkan terima kasih? Senang dan bersyukur. Senang dan bersyukur. Ya, boleh. Yang lain. Kelompok 3, kelompok 1. Kira-kira sama. Iya. Benar. Kalau kita mengucapkan terima kasih, mengucapkan terima kasih, apa perasaan kita? Senang dan bersyukur. Iya. Ayo, yang ketiga. Untuk kelompok 3, sebelum duduk kita beri tepuk apa dulu? Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol baru. Ya, silakan duduk kelompok 3. Boleh, kelompok 2. Assalamualaikum, saya Fadlur Rahman dari kelompok 2 dari teman saya Amira Desta, Amira Zakia, dan Nisa Arkan Safi teman saya. Iya, silakan. Tuliskan pesan yang terkandung pada dongeng. Kita tidak boleh sombong karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Pohon yang mendengar hinaan dari pengembara merasa tersinggung dan menganggap pengembara tidak tahu berterima kasih karena sudah berteduh di pohonnya, tapi malah mengatakan bahwa ia tidak berguna. Benar itu nak? Benar. Iya. Sampai
Berarti semua orang punya kekurangan dan kelebihan. boleh kita menghina kekurangan orang lain? Tidak. Bagaimana kelompok 3? Boleh kita menghina kekurangan orang lain? Tidak. Ya, orang itu dilahirkan atau diciptakan punya kelebihan dan punya kelebihan dan kekurangan. Maka harus dulu dan menganggap bermanfaat tidak tahu terima kasih. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Untuk menunjukkan rasa senang dan bersyukur karena diberi bantuan senang dan diberi bantuan. Nah, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Ayo, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Untuk menunjukkan rasa senang dan bersyukur karena Iya. diberi bantuan. Iya, bagus. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk dulu untuk kelompok 1. Tepuk bola, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol bagus. Iya, silakan duduk kelompok 1. Kita sudah mempresentasikan LKPD 1 dan LKPD 2 hasil dari diskusinya ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah bisa mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Sudah bisa menyampaikan hasil diskusinya juga dengan baik. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi LKPD 1 dan LKPD 2, kita akan bisa menjawab masalah dari pertanyaan yang kita ibu sampaikan di awal tadi. Kira-kira bagaimana ya seharusnya sikap kita terhadap makhluk hidup di sekitar kita? Kira-kira bagaimana ya sikap kita terhadap makhluk hidup di sekitar kita itu? Kita harus bagaimana? Kita harus menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Karena Tuhan menciptakan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Kita juga harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Ayo, bagaimana cara bersyukur? Dengan kita mengucapkan terima kasih. Jadi kita harus berterima kasih itu bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan hewan dan tumbuhan. Bagaimana? Apakah sama cara berterima kasih dengan hewan? Berbeda. Iya, berbeda. Kalau dengan manusia kita berterima kasihnya terima kasih ya. Kalau dengan tumbuhan dan hewan, Beda. Dengan cara merawatnya. iya dengan cara merawatnya, merawat Kalau dengan tumbuhan. tumbuhan diberi pupuk. Iya, diberi iya, bagus. Keduanya bagus ya, IPA dan Patir. Nah, Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Satu orang satu. Silakan dibuat nama dan kelas. Ya, silakan dikerjakan buat nama dan kelas. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Ada kesulitan? Tidak. Iya, bagus ya kelompok 1. Ya, kelompok 2 kerjakan. Jangan saling mencontek ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Kelompok 3. Iya, bagus. Ada kesulitan? Tidak. Bagus, pintar. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Terima kasih kakak. Saya juga kakak. Aku datang deh. Iya. Terima kasih. Selesai. Ya. Nah, karena pelajaran kita sudah selesai, kira-kira ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran kita hari ini? Senang. Karena Karena bisa menari satu-satu, Kak. Karena bisa menari. melihat video bersama. Melihat video bersama. Berdiskusi. Iya, berarti intinya senang ya belajar hari ini? Senang. Iya, senang, gembira. Iya. Kegiatan mana yang sulit, yang mudah atau sulit pada pembelajaran? Nah, bagus, pintar berarti anak-anak sudah bisa menyelesaikan
Dengan manusia bisa dengan ucapan, tapi kalau dengan hewan dengan meraba. Iya, bagus, pintar semua ya. Nah, di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar cara meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Anak-anak, ini adalah materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Sebelum kita belajar ini, Ibu harap anak-anak sudah terlebih dahulu belajar di rumah. Anak-anak, pesan Ibu, selagi kita mendapat bantuan dari orang lain, kita harus menjadi orang yang tahu berterima kasih. Tapi kita juga tidak boleh selalu mengharapkan bantuan dari orang lain. Kita juga harus hidup mandiri ya. Kita harus berterima kasih apabila kita diberikan pertolongan oleh orang lain. Kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu berjudul Ampar Ampar Isa. Mengakhiri pembelajaran hari ini, ayo ketua kelas dipimpin doa dulu. Silakan, Hakim. Sebelum pulang, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum